Abu berkilau mulai turun dari langit, sementara para mahasiswa berlarian untuk menghindari panas yang bisa membakar tubuh mereka. Perhatian Fang Yi justru terpaku pada abu itu. Ia duduk, lalu memutuskan untuk menyentuhnya. Begitu jarinya menyentuh, cahaya menyilaukan langsung muncul, dan sistem melaporkan adanya fluktuasi kuat pada atribut yang, sekaligus membuka data template-nya. Energi itu mulai memasuki tubuh Fang Yi, menimbulkan rasa sakit luar biasa. Tubuhnya dipenuhi cahaya terang hingga orang-orang di sekelilingnya menutup mata agar tidak buta. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi dan mengira sedang berhalusinasi. Energi panas itu membakar pakaian Fang Yi, membuatnya menggertakkan gigi kuat-kuat. Dengan kedua tangannya menutupi kepala, ia hampir kehilangan akal karena tidak tahu apakah sistem telah selesai melakukan kompilasi. Rasa seolah ajal menjemput pun menghampirinya. Akhirnya, proses selesai. Fang Yi memperoleh sebuah teknik atribut yang, yakni teknik pernapasan matahari emas. Beberapa hari kemudian, tibalah waktu pendaftaran mahasiswa baru di Universitas Qingcheng. Mantan pacar Fang Yi datang ke area registrasi. Seorang lelaki menawarkan diri untuk membawakan koper miliknya. Namun, tak lama kemudian beberapa pria lain ikut berdatangan, mencoba menarik perhatiannya. Meski begitu, ia menolak mereka dengan dingin, mengatakan tidak membutuhkan bantuan siapapun. Ia lalu memandang pasangan mahasiswa di dekatnya dengan senyum mengejek. Namun tiba-tiba, cahaya emas terang menyilaukan seluruh area, mengejutkan dirinya dan para mahasiswa lain. Dari pengeras suara terdengar peringatan agar semua orang menjauhi gerbang utara. Wajah sang gadis berubah serius. Ia memutuskan untuk melihat apa yang sedang terjadi di sana. Di gerbang utara, ledakan energi emas raksasa menerangi seluruh area. Dari balik asap muncul sesosok bayangan gelap yang memancarkan aura menggetarkan. Ia menarik napas panjang, dan seketika matanya bersinar dengan cahaya emas yang kuat. Sebuah layar sistem muncul, memberitahu bahwa ia baru saja menciptakan sebuah teknik baru sekaligus memperoleh 50 poin. Fang Yi menatap layar itu, bertanya-tanya untuk apa poin tersebut. Namun ia memilih menyingkirkannya dulu, karena pasti akan berguna suatu saat nanti. Waktu berlalu hingga malam tiba, di bawah sinar bulan yang tampak aneh. Fang Yi mulai berlatih teknik pernapasan barunya. Keesokan harinya, matahari bersinar terang di langit, menyebarkan energi baru ke seluruh universitas. Beberapa mahasiswa melihat langit tiba-tiba menggelap dan udara menjadi sejuk sejenak, sehingga mereka segera berlari menuju gerbang utara. Di sana, kerumunan besar telah berkumpul, ingin tahu apa yang terjadi. Rektor universitas marah dan bertanya, mengapa para mahasiswa tidak mendengarkan peringatan untuk menjauhi tempat itu. Ia bersama rombongan menerobos kerumunan yang segera menyingkir memberi jalan. Sesampainya di pusat keramaian, seseorang bercadar dengan ekspresi serius berkata pada rektor agar gerbang utara segera ditutup sepenuhnya. Saat itu juga, sistem memberitahu Fang Yi bahwa ia baru saja berhasil membersihkan area yang tercemar. Fang Yi mengetahui bahwa pemerintah sebenarnya sudah lama mengetahui keberadaan area-area aneh itu. Ia pun mulai bertanya-tanya, apakah ada orang lain seperti dirinya? Ketika terdengar peringatan keras agar tidak ada siapapun memasuki area tersebut, ia sadar situasinya sudah semakin gawat. Para mahasiswa melihat sekelompok orang berseragam dan bertanya-tanya apakah mereka tentara. Dari atas atap, Fang Yi memperhatikan bahwa kekacauan ini telah menarik perhatian besar. Dengan mata merah menyala, ia memutuskan, sudah waktunya pergi. Lalu melompat turun dari gedung. Di bawah, sosok misterius bercadar, berjalan di atas tanah yang retak akibat ledakan energi sebelumnya. Ia berjongkok, menempelkan tangan ke tanah untuk merasakan sisa energi yang tertinggal. Lalu ia mengambil pecahan tanah dan menelitinya dengan cermat. Dari sana, ia menyimpulkan bahwa kekuatan itu jelas berasal dari seseorang. Sementara itu, para petugas mulai mengevakuasi mahasiswa menjauh, dan sosok bercadar itu terus mengamati dari kejauhan. Di tengah kerumunan, mantan kekasih Fang Yi tercengang saat mendengar kabar bahwa hanya satu orang yang menyebabkan semua ini. Pada saat itu, ia melihat sesosok bayangan melompat pergi dan sekelebat rasa curiga muncul. Apakah itu Fang Yi?
Namun, segera ia menepis pikiran itu. Dengan nilainya yang pas-pasan, mustahil Fang Yi bisa masuk ke universitas ini. Di rumah Fang Yi, matahari telah tenggelam dan malam mulai menyelimuti kota. Ia berbaring di ranjang, menggerutu karena tubuhnya masih panas meski sudah mandi dengan air dingin. Rasa panas itu membuatnya khawatir tidak akan bisa tidur. Ia juga cemas kalau ada pihak yang sudah memperhatikan dirinya setelah insiden siang tadi. Untuk mengalihkan pikiran, ia meraih ponselnya. Di layar, muncul berita populer tentang sebuah asosiasi kultivasi. Fang Yi teringat, dulu orang-orang selalu menganggap hal semacam ini hanya lelucon internet. Namun, ia langsung teringat dengan orang-orang bercadar di kampus tadi siang. Mungkinkah mereka berasal dari asosiasi itu? Penasaran, ia membuka artikel tersebut. Di dalamnya dijelaskan tingkatan-tingkatan kultivasi, mulai dari tindakan roh hingga mencapai transendensi total. Meski di kolom komentar banyak orang menertawakan berita itu, Fang Yi justru mulai merasakan keseriusannya. Ia sadar, dalam kehidupan sebelumnya sebagai orang biasa, ia tidak pernah tahu hal semacam ini. Sambil duduk di ranjang, pikirannya terus melayang pada asosiasi kultivasi. Akhirnya, ia memutuskan untuk mencoba teknik barunya lagi. Ia memejamkan mata, mengatur napas, lalu mulai berlatih. Seketika, tubuhnya dipenuhi keringat ketika energi emas yang kuat mengalir deras di sekitarnya. Perlahan, tubuhnya terangkat, melayang di tengah kamar, dikelilingi cahaya emas menyilaukan. Sinar terang menyinari wajahnya. Langkah pertama dari teknik ini adalah memperkuat tubuh agar mampu menampung kekuatan langit dan bumi. Fang Yi berhasil mengendalikan energi itu, lalu membentuknya menjadi sebuah kapak ilahi. Kedua matanya berkilau terang, senyum puas merekah di wajahnya. Ia merasa seolah dipenuhi kekuatan yang tiada habisnya. Sistem kemudian memberi notifikasi. Ia telah mencapai tingkat Dush, sekaligus memperoleh 50 poin tambahan. Ingat akan poin-poin itu, Fang Yi segera membaca penjelasan baru di layar. Sebuah jalur baru telah terbuka. Sistem menjelaskan bahwa poin tersebut dapat digunakan untuk memasukkan data yang sudah dikompilasi ke dalam benda apapun. Ide itu membuat Fang Yi menoleh ke arah meja di samping ranjang. Pandangannya jatuh pada sebuah cangkir. Dengan rasa penasaran bercampur antusiasme, ia mengangkat tangannya. Cahaya emas mulai berpendar, mengalir ke arah cangkir yang tampak bergetar lembut diterpa energi ilahi itu. Sistem kemudian bertanya, apakah Fang Yi ingin menggunakan 1 poin untuk menanamkan atribut yang ke dalam cangkir tersebut? Saat itu ia tersadar, ini sama seperti memberi sihir atau pesona pada sebuah benda agar memiliki kekuatan khusus. Pikirannya langsung berkelana. Jika hal ini dilakukan pada sebuah senjata, maka senjata itu bisa menjadi milik pribadinya dengan kekuatan luar biasa. Ia pun berkesimpulan bahwa memiliki senjata yang diperkuat akan sangat penting menghadapi apapun yang akan datang nanti. Fang Yi lalu melihat keraknya, menemukan sebuah pedang kecil. Ia memutuskan untuk mencoba kekuatan itu pada pedang tersebut. Dalam hati, ia berpikir, jika uji coba ini berhasil, aku akan membeli senjata sungguhan agar siap menghadapi monster. Namun, di tengah malam yang sunyi, sebuah suara aneh dari luar gedung mengusik perhatiannya. Di luar, seekor makhluk gelap dengan cakar raksasa tengah mengintai apartemennya. Matanya menyala merah, memperlihatkan deretan gigi tajam di dalam kegelapan. Wujudnya menyerupai seekor kelinci iblis raksasa yang siap menerkam bangunan tempat Fang Yi tinggal. Di dalam kamar, Fang Yi sama sekali belum menyadari bahaya itu. Ia masih berbaring di ranjang. Tubuhnya terasa tidak nyaman akibat teknik kultivasi barunya. Dengan mata merah, ia mencoba mencari asal suara yang mirip dengan tikus. Apakah ini suara dari dalam pipa? Atau hewan peliharaan tetangga? Pikirnya. Sambil berjalan ke ruang tamu, ia menyadari bahwa pendengarannya kini lebih tajam daripada sebelumnya. Jadi wajar jika ia bisa mendengar suara-suara dari apartemen lain. Tapi, semakin ia fokus mendengarkan, semakin jelas terasa bahwa ada sesuatu yang tidak wajar. Nalurinya langsung terbangun.
Ia harus waspada. Dengan hati-hati, Fang Yi menuju pintu. Begitu ia membukanya, sosok menyeramkan itu langsung tampak di lorong gelap. Mata merah menyala menatapnya tajam, siap menerkam. Fang Yi terkejut, sekaligus langsung mengenali wujud binatang buas yang bermutasi itu. Ingatan dari kehidupan sebelumnya menyeruak, membuat bulu kuduknya berdiri. Pada saat yang sama, sebuah drone melintas di langit malam, merekam kota yang penuh bahaya itu. Dari atas sebuah gedung, seorang gadis berdiri sambil mengeluh bahwa mereka masih juga belum berhasil menangkap kelinci iblis yang memakan buah langka. Dengan sebuah lollipop di mulutnya, gadis itu terlihat tenang dan percaya diri, seolah misi berbahaya ini hanyalah permainan kecil baginya.